Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita dalam ibadah anak online di hari Minggu tanggal 20 September 2020. Sebelum kita beribadah, siapkan Alkitab kalian dan taruh di tempat yang mudah dijangkau ya. Berpakaianlah yang rapi dan tidak sambil makan tentunya, supaya kita dapat menikmati ibadah dengan baik. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, terlebih kita akan mendengar firman Tuhan. Kalian sudah siap? Yuk ikuti sama-sama ya. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan awali ibadah saat pagi hari ini dengan nyanyi satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Anak-anak nyanyi di rumah ya, bersama Tante Kesia dari tempat ini.
baik. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal sampai kepada akhirnya. Berkati setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Berkati setiap firman yang akan kami dengar hari ini. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus yang memimpin jalannya ibadah dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, ada satu pujian lama ya, yang mungkin sekarang ini jarang dinyanyikan. Cari apa di dalam dunia. Kita akan nyanyikan bersama lagu pujian ini. Nanti kalau kalian gak tahu lagunya, kata-katanya Tante Kesia akan tuliskan di sekitaran Tante Kesia ini ya. Cari apa di dalam dunia. Kami perlukan keajaiban-Mu ya, kami perlu Kau Tuhan. Kasih
Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami boleh belajar banyak hal yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan saat pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Matius ya. Kalian masih ingat hari ini kita masuk di pasal keberapa? Ya, Matius pasal yang kedua. Ayo buka Alkitab kalian di Matius pasal yang kedua. Kita akan buka ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu? Kita akan mulai membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Anak-anak, ayat-ayat ini tentunya sering kita dengar ya ketika hari Natal tiba. Bagaimana orang Majus itu bisa menjumpai bayi Yesus. Tetapi tidak ada salahnya pagi hari ini kita merenungkan dari kisah orang Majus. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang Majus ini? Judul hari ini adalah mencari Yesus, gitu ya. Jadi orang Majus ini datang dari tempat yang jauh untuk mencari Yesus. Hal-hal apa saja sih yang diperlukan ketika mereka itu mencari Yesus? Yang pertama, mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Anak-anak, orang-orang Majus ini adalah ahli-ahli bintang. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang aneka macam bintang, gitu ya. Kalau sekarang mungkin disebut dengan astronomi. Nah, mereka tahu, mereka punya buku-buku yang akan memberikan mereka pemahaman atau pengertian bintang apakah itu yang nampak dan artinya apa. Untuk mencari Yesus itu diperlukan satu kesungguhan. Bukan hanya sekedar asal-asalan. Orang Majus ini ketika dia ada di timur, dia melihat sebuah bintang yang istimewa. Nah, lalu mereka membaca, mereka mencari tahu apa arti dari bintang yang istimewa yang mereka lihat itu. Tentunya ketika mereka mempelajari bintang apakah itu memerlukan waktu yang sangat panjang.
bukan hanya 1-2 hari, tetapi setiap hari mereka harus bertekun untuk bisa menemukan arti dari bintang itu. Kesungguhan lain yang dialami oleh orang Majus, mereka datang dari negeri timur sampai ke Bethlehem. Itu bukan suatu jarak yang singkat, bukan suatu jarak yang pendek, tetapi para ahli menyebutkan bahwa jarak mereka itu kurang lebih 3.000 mil. Kalau boleh diumpamakan, itu dari Banyuwangi ke Jakarta bisa bolak-balik 4 kali, begitu ya. Jadi kurang lebih jaraknya seperti itu. Dan medan yang mereka tempuh bukan medan yang mudah, bukan seperti jalan tol yang sekarang bisa kalian nikmati, gitu ya. Tetapi medan yang mereka tempuh adalah medan yang sangat sulit, padang gurun, padang rumput, mungkin juga pegunungan yang terjal, lembah-lembah yang curam, yang kita tidak tahu apa yang mereka alami pada waktu itu, karena tidak dituliskan dalam Alkitab. Nah, untuk mencari Yesus, apa yang dialami oleh orang Majus ini adalah mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka meneliti apa arti bintang itu, dan mereka melakukan sebuah perjalanan yang tentunya tidak mudah. Mereka memerlukan tenaga, mereka memerlukan daya upaya mereka untuk bisa mencapai tujuan yang mereka cari. Hal kedua, untuk mencari Yesus diperlukan sebuah pengorbanan. Orang Majus ini ketika mencari Yesus, mereka sampai di Bethlehem dan mereka sampai kepada raja yang saat itu memerintah di daerah Yudea, yaitu Raja Herodes. Di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh orang Majus ini adalah mereka berjumpa dengan raja wilayah Yudea pada waktu itu, yaitu Raja Herodes. Alkitab tidak menuliskan tantangan hambatan apa saja yang boleh dialami oleh orang Majus selama mereka ada di perjalanan. Tetapi tantangan mereka ketika hampir sampai di tempat di mana bayi Yesus itu ada, mereka menghadapi seorang raja. Yang dikatakan bahwa raja itu bukan raja yang baik-baik saja, tetapi raja yang punya kekuatan, punya power, gitu ya. Raja Herodes memerintah di daerah Yudea, sebuah wilayah provinsi seperti itu ya, dan ada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Raja Herodes ditugaskan untuk memerintah di wilayah Yudea. Nah, ketika orang Majus ini sampai di istana, tentunya orang Majus dari timur berpikir bahwa ketika raja itu lahir, karena melihat bintang yang istimewa itu pertanda bahwa seorang raja itu lahir, maka secara pemikiran mereka, orang Majus ini berpikir bahwa raja itu pasti lahirnya di istana. Jadi ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka langsung menuju ke istana raja. Nah, orang Majus bertanya kepada Raja Herodes itu, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wah, Raja Herodes ketika mendengar hal itu, dia langsung marah. Dikumpulkan semua imam dan ahli Taurat. Siapa yang lahir? Coba cari tahu di mana raja itu lahir. Lalu imam kepala dan ahli-ahli Taurat membuka kitab-kitab itu, dan ternyata benar, di Bethlehem, di tanah Yudea, ada seorang raja yang lahir. Wah, Raja Herodes waktu itu merasa tersaingi. Lalu dengan teliti, Raja Herodes ini bertanya kepada orang Majus, "Hai orang-orang Majus, ketika kamu sudah menemukan raja itu, tolong beritahu kepada saya, supaya saya pun datang untuk menyembah dia." Padahal maksud tujuan Herodes bukan seperti itu. Nah, di dalam kita mencari Yesus, itu dibutuhkan pengorbanan. Bukan sesuatu hal yang mudah. Tadi yang pertama adalah sungguh-sungguh, yang kedua adalah pengorbanan. Pengorbanan dalam hal apa saja? Banyak hal yang tentunya kita korbankan saat kita datang kepada Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan. Hal menggembirakan
bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Yesus dan juga kita pantang menyerah untuk mencari Yesus, kita rela berkorban untuk mencari Yesus, Yesus pun akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Hal pertama yang boleh dialami oleh orang Majus yaitu ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, sebagai ganti dari menghadapi tantangan demi tantangan yang boleh mereka lalui, orang Majus ini ketika melihat bintang itu dan bintang itu berhenti di rumah di mana bayi Yesus itu ada, orang Majus ini sangat bersukacita. Tentunya tidak ada sukacita yang bisa menggantikan sukacita ketika mereka bisa bertemu dengan Yesus. Jadi sangat bersukacita, sangat senang, sangat gembira. Istilahnya segala kelelahan mereka, jerih lelah mereka selama ini ketika mereka ada di dalam perjalanan itu tergantikan dengan sukacita yang luar biasa. Hal kedua yang boleh didapatkan oleh orang Majus ini saat dia sudah berjumpa dengan Yesus adalah Tuhan itu memberikan hikmat dan memberikan jalan keluar kepada orang Majus. Kita akan lihat ayat 12, dituliskan seperti ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Anak-anak, pada waktu itu Herodes tentu punya maksud yang terselubung. Bukan hanya serta-merta ingin menyembah kepada Yesus, tetapi ada maksud lain karena dia merasa tersaingi pada waktu itu. Nah, orang Majus tentunya tidak mungkin kembali lagi ke Herodes. Ketika orang Majus ini sudah berjumpa dengan Yesus beserta ibunya di rumah di mana mereka berada, orang Majus ini mendapatkan jalan keluar, diperingatkan dalam mimpi untuk kembali ke negerinya tanpa melalui Herodes, tetapi melalui jalan lain. Anak-anak yang baik, melalui kisah orang Majus ini kita mendapatkan banyak hal. Ada dua bagian yang Tante Kesia tadi sampaikan, yaitu bagaimana caranya kita mencari Yesus. Gimana sih Tante Kesia mencari Yesus itu? Apa sih artinya? Mencari Yesus itu adalah ketika kita datang beribadah, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Saat kalian membaca firman-Nya setiap hari, itu artinya kalian sedang mencari Yesus, ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan dia selalu merindukan suaramu, dia selalu merindukan ingin berjumpa dengan hidupmu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan sungguh-sungguh. Saat kita membaca firman Tuhan setiap hari, bacalah firman itu dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, bukan hanya sebagai rutinitas belaka. Wah, kalau nggak baca firman, nanti buku firman Tuhanku, buku panduan untuk firman Tuhanku kosong. Dan nanti tante guruku, tante waliku marah. Bukan seperti itu. Tetapi saat kita mencari Yesus, kita perlu dengan kesungguhan hati. Saat kita baca firman, kita membaca firman dengan sungguh-sungguh. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu dilakukan dengan sepenuh hati. Saat kalian beribadah pun juga dilakukan dengan sepenuh hati. Wah, tapi ibadahnya masih di rumah. Gak apa-apa anak-anak, sekalipun ibadah masih di rumah, karena itu demi kebaikanmu. Tetapi jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Firman yang kamu dengar setiap minggunya itu akan masuk di dalam hidupmu, di dalam hati, di dalam pikiranmu, dan akan bekerja saat kamu berkata-kata, saat kamu bersikap, saat kamu bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama apa? Saat kita mencari Tuhan Yesus, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Tidak dengan asal-asalan, bukan dengan main-main. Hal yang kedua, bagaimana kita mencari Yesus, yaitu dengan pengorbanan. Ya, kalian korban waktu, kalian korban kesenangan kalian, mengesampingkan hobi kalian mungkin, mengesampingkan waktu-waktu kalian bermain. Nah, hari Minggu begini, apalagi ini masih belum ibadah di gereja, tentunya kalian bisa bangun siang, ya kan? Bisa males-malesan, tetapi kalian ingat, oh iya, hari Minggu ada ibadah online. Tante Kesia tidak pasang jamnya tertentu ya, tetapi kalian bisa melakukannya sepanjang hari Minggu itu. Namun hal itu
bukan berarti bahwa kalian bisa males-malesan, bisa asal-asalan saja. Tidak, kalian harus berkorban, bangun pagi, kalian harus mandi, harus berpakaian rapi, sarapan dulu. Kemudian mungkin kalian tergoda oleh handphone, gadget untuk bisa bermain, tapi kalian ingat, oh ya, aku belum ibadah, aku harus ibadah dulu. Setelah aku ibadah, aku bisa melakukan aktivitasku yang lain. Itu namanya rela berkorban. Demikian juga saat malam ketika kalian membaca Alkitab, mungkin kalian sudah ngantuk, kalian sudah lelah, kalian sudah capek ya mengerjakan tugas sepanjang hari, tetapi kalian juga butuh berkorban untuk menyediakan sedikit waktu saja membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sudah ditentukan dan menuliskan ayat yang memberkati kalian. Demikian juga dengan berdoa. Mungkin kalian punya waktu-waktu khusus untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati sekolah saya, Tuhan berkati masa depan saya, Tuhan berkati papa mama yang bekerja buat mencukupi kebutuhan saya. Itu pun juga membutuhkan pengorbanan. Jadi dua hal saat kita mencari Yesus, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua dengan penuh pengorbanan. Tapi Tuhan Yesus juga tidak tinggal diam. Ketika kalian mencarinya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh pengorbanan, Tuhan Yesus juga akan memberkati kalian. Berkat yang kalian terima juga ada dua. Yang pertama adalah sukacita. Saat kalian mencari Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh pengorbanan, kalian mendapatkan sukacita. Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia. Beda dengan kalian mendapatkan sesuatu yang baik, beda dengan kalian ketika mendapatkan hadiah atau apapun. Tetapi saat kalian berdoa sungguh-sungguh, membaca firman dengan sungguh-sungguh dan beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kalian sukacita yang melimpah, sukacita yang luar biasa. Dan yang kedua, berkat yang kalian terima adalah ada jalan keluar di dalam setiap hal yang kalian hadapi. Tuhan akan memberi hikmat pada kalian untuk bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Mungkin juga melalui papa mama, mungkin juga melalui guru-guru wali kalian, guru-guru sekolah minggu kalian, pelayan anak di mana kalian berada. Di masa sulit seperti ini, Tuhan pasti akan memberikan kalian jalan keluar. Itu berkat yang kalian terima. Jadi berkatnya ada dua juga, sukacita yang berlimpah dan jalan keluar dari Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kalian. Yuk, pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca dari kisah orang Majus ini, kita mau sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita mau rela berkorban ketika kita mencari Tuhan, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita mendapatkan berkat dari apa yang boleh kita lakukan, sukacita yang melimpah dan jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup kalian. Tetap semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Pagi hari ini sebagai absensi kalian, absensinya tidak mengirimkan foto ketika kalian beribadah ya, tetapi video singkat. Tante Kisya punya ayat hafalan dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Oke, sudah ketemu semua? Dibuka ya Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 55 ayat 6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Caranya gimana? Caranya adalah kalian hafalkan ayat ini tadi, Yesaya 55 ayat 6. Nah, dalam video singkat kirim ke guru wali kalian. Ya, kirim ke guru wali kalian itu sebagai absensi untuk hari ini. Jadi absensinya tidak foto, tetapi dalam bentuk video, yaitu video ayat hafalan Yesaya 55 ayat 6. Dihafalkan ya, tidak dengan membaca Alkitab loh ya, tetapi kalian menghafal ayat ini. Yuk, segera ya, setelah kalian nonton ibadah saat pagi hari ini, ibadah online, kalian buat, minta tolong ke kakak, minta tolong ke papa atau ke mama untuk videoin singkat aja, kemudian kirim ke guru wali kalian. Itu sebagai absensi untuk hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri,
Ibadah saat pagi hari ini kita mau tutup dengan doa. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kisah orang Majus Tuhan. Bagaimana mereka mencari Engkau. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh dan juga dengan penuh pengorbanan. Demikian juga dengan kehidupan kami saat pagi hari ini. Ampuni kami ketika kami melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh dan kami asal-asalan. Tetapi pagi hari ini kami mau mencari Engkau setiap saat, setiap waktu dengan kesungguhan hati dan juga dengan penuh pengorbanan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berjumpa dengan Engkau melalui doa, melalui ibadah online, melalui membaca firman Tuhan, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tolong kami tiap-tiap hari supaya kami bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini, memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang tergabung dalam ibadah anak online ini. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Papa mama kami Tuhan juga berkati. Terpujilah nama Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami. Berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita jumpa lagi minggu depan ya, dengan kelanjutan dari kisah di dalam Injil Matius. Tante Kesia masih membuat seri ini dalam seri kitab Matius ya, supaya kita juga bisa mengerti urut-urutan cerita yang ada dan membantu kalian juga untuk bisa membaca secara berurutan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sungguh-sungguh ketika belajar dari rumah, tetap taat kepada orang tua kalian. Ya, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, ada pesan buat papa mama kalian ya. Sampaikan pesan ini buat mereka. Papa, mama, hari Senin nanti akan ada sesi materi buat papa mama. Temanya adalah parenting on pandemic. Jadi menjadi orang tua di masa pandemi ini. Tante Kesia akan ngobrol dengan Teda live langsung dari Australia. Kita akan bahas bagaimana menjadi orang tua di masa pandemi ini. Acara akan disiarkan secara live di Instagram Kenal Foundation pada hari Senin tanggal 21 September 2020 jam 6 sore. Wajib ikut ya, supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang benar-benar orang tua di masa pandemi ini. Anak-anak, tentunya kalian inginkan punya orang tua yang hebat, yang luar biasa. Nah, sampaikan pesan ini buat papa mama kalian. Terima kasih.